Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5, seperti biasa sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di semester genap kali ini, di semester 2 kita akan membahas temanya tentang ekosistem ya. Topiknya itu kita akan membahas tentang ekosistem hutan dan ekosistem padang rumput ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya, teman-teman ya. Jadi ada keterikatan dan ketergantungan ya, saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, ekosistem itu juga ada macam-macam ya teman-teman. Ada ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem gunung, ekosistem goa, ekosistem kars, ekosistem gurun, ekosistem stepa, ekosistem tundra, ekosistem taiga, ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem rawa, ekosistem estuari, ekosistem laut, ekosistem pantai, ekosistem terumbu karang, ekosistem zona litoral, ekosistem taman hutan raya, ekosistem sawah, ekosistem kebun binatang, ekosistem kolam ikan, ekosistem waduk, dan ekosistem bendungan ya. Nah, nanti kita akan bahas semua itu tapi tidak di dalam satu kali pertemuan ya. Kita akan bahasnya itu per pekannya ya, sampai semua ekosistem ini selesai ya teman-teman ya. Selesai untuk dibahas ya, dijelaskan kepada teman-teman. Nah, untuk pekan ini kita kan membahasnya dua dulu ya, ekosistem hutan dan ekosistem padang rumput. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang tahu cabang ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, Ibu kasih tahu ya. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Jadi cabang ilmunya namanya ekologi ya. Ekologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu oikos dan logos ya. Kalau oikos yang berarti tempat tinggal, sedangkan logos itu artinya ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Nah, karena kita akan membahas ekosistem hutan dan padang rumput di pekan ini, Ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini yang tahu apa itu ekosistem hutan? Iya, ekosistem hutan adalah hubungan timbal balik antara beberapa populasi hewan dan tumbuhan yang ada di hutan ya, teman-teman. Nah, ekosistem di hutan itu juga memiliki beberapa komponen ya. Pada umumnya semua ekosistem itu terdiri dua komponen ya, yaitu komponen biotik, komponen abiotik ya. Nah, kalau untuk komponen biotik itu adalah komponen yang berhubungan dengan makhluk hidup ya. Komponen pertama ya, contohnya ada hewan dan ada tumbuhan ya. Sedangkan komponen abiotik itu adalah komponen yang berhubungan dengan lingkungan ya teman-teman ya. Kalau untuk ekosistem hutan dia contohnya tuh ada air, ada tanah, ada iklim, ada angin dan ada batu ya. Dan masih banyak
komponen abiotik lainnya ya yang Ibu tidak sebutkan yang berada di ekosistem hutan ya. Nah, hutan itu juga sering dijuluki sebagai paru-paru bumi. Siapa di sini yang tahu apa alasannya? Iya, betul sekali. Karena hutan menghasilkan banyak oksigen yang dapat digunakan manusia untuk bernafas ya. Dan hutan itu dianggap penting karena hutan dapat mengatur dan menjaga kesehatan bumi ya, teman-teman ya. Jadi karena di hutan itu banyak terdapat berbagai macam jenis tumbuhan, termasuk pepohonan, otomatis pepohonan itu menghasilkan banyak oksigen atau udara bersih yang biasa kita hirup pada saat bernafas ya. Nah, hutan itu juga ada berbagai jenis ya. Nah, contohnya itu jenis-jenis hutan itu ada hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan konservasi, hutan tropis, dan hutan bakau atau hutan mangrove ya. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Nah, untuk hutan lindung adalah kawasan hutan yang sudah disahkan oleh pemerintah atau suatu badan untuk dilindungi agar fungsi asli hutan tersebut tetap terjaga ya. Nah, kalau hutan suaka alam itu adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya ya teman-teman ya. Nah, hutan suaka alam tuh juga ada dua macam ya. Ada hutan cagar alam dan ada hutan suaka marga satwa ya. Nah, yang kemudian ada hutan wisata ya. Hutan wisata adalah kawasan hutan yang dipelihara secara khusus untuk kepentingan pariwisata ya. Biasa digunakan untuk rekreasi dan kebudayaan ya. Sedangkan hutan konservasi adalah kawasan hutan milik negara yang memiliki tujuan untuk melindungi dan melestarikan kehidupan yang ada di dalamnya agar bisa menjalankan fungsinya secara maksimal ya. Nah, kok fungsi atau pengertian dari hutan konservasi dengan hutan lindung itu sama ya Bu? Bedanya di mana? Ada yang tahu? Ya, Ibu jelaskan ya. Perbedaannya itu terletak pada fungsinya ya. Kalau hutan lindung itu fungsi utamanya adalah sebagai penyangga kehidupan agar tetap berjalan dengan memberikan perlindungan dari bencana seperti banjir, kekeringan, erosi, dan penurunan cadangan air ya, khususnya air bersih ya. Nah, sedangkan hutan konservasi itu fungsinya itu sebagai perlindungan secara keseluruhan ya atas ekosistem yang ada di dalamnya ya, dan biasanya itu sering dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata dan penelitian ya. Nah, kita ke hutan berikutnya ya. Hutan tropis ya. Nah, hutan tropis adalah hutan yang sering disebut juga sebagai hutan hujan tropis ya. Nah, hutan tropis itu adalah hutan yang selalu basah dan lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa ya. Negara kita termasuk negara yang dilewati oleh garis Khatulistiwa ya. Jadi kita banyak sekali terdapat hutan tropis atau hutan hujan tropis ya. Nah, hutan berikutnya adalah hutan bakau atau hutan mangrove ya. Di beberapa semester yang lalu, Ibu juga pernah menyinggung soal hutan bakau atau hutan mangrove ya. Nah, hutan bakau atau hutan mangrove ini adalah hutan yang tumbuh di air payau. Siapa di sini yang masih ingat air payau itu apa sih? Iya, betul sekali. Adalah pertemuan antara air tawar dengan air asin ya, biasanya air laut ya. Nah, adapun beberapa fauna atau hewan yang biasanya terdapat di dalam hutan ya.
ada gajah, ada singa, ada harimau, ada beruang, ada ular, ada gorila, ada orang utan, dan ada berbagai macam jenis burung-burung ya. Dan itu pun masih banyak lagi fauna atau hewan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, begitu juga dengan flora atau tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam hutan ya. Ada berbagai jenis pohon, misalnya pohon jati, pohon ulin, dan pohon pinus ya. Dan masih banyak juga jenis pohon-pohon lainnya ya teman-teman ya. Terus ada yang namanya floranya itu jamur, lumut, tanaman paku, bunga bangkai, dan berbagai jenis tumbuhan atau bunga dan tanaman lainnya ya teman-teman ya, yang terdapat pada ekosistem hutan ya. Nah, kita akan berpindah kepada ekosistem padang rumput ya. Nah, apa sih ekosistem padang rumput itu? Nah, Ibu jelaskan ya. Ekosistem padang rumput adalah salah satu ekosistem daratan yang terbentuk secara alami ya, yang ditumbuhi tumbuhan jenis rumput ya. Namanya juga ekosistem padang rumput, artinya yang tumbuh itu kebanyakan berbagai macam jenis rumput ya. Nah, ekosistem padang rumput itu banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis, termasuk negara kita, negara Indonesia yang memiliki iklim tropis ya. Jadi kita memiliki juga ekosistem padang rumput ini ya. Nah, ekosistem padang rumput atau padang rumput ini sendiri juga memiliki berbagai jenis ya, berbagai macam ya. Nah, contohnya itu ada padang rumput sabana atau savana, padang rumput stepa, padang rumput prairie, dan padang rumput tundra ya. Nah, itu apa sih Bu? Saya bingung. Apa itu jenis-jenis padang rumputnya itu apa saja? Pengertiannya Ibu jelaskan ya. Kalau padang rumput sabana atau savana adalah padang rumput yang dipenuhi semak atau perdu ya, yang diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti pohon palem dan pohon akasia ya. Sedangkan padang rumput stepa adalah padang rumput yang terbentang dari daerah tropika sampai ke daerah subtropika ya, yang memiliki sedikit curah hujan ya, yang tidak diselingi oleh pepohonan besar ya, dan hanya terdapat beberapa pohon kecil ya. Jadi padang rumput stepa ini kebalikan dari padang rumput sabana atau savana ya. Nah, untuk padang rumput prairie adalah padang rumput yang luas, yang datar atau bergelombang tanpa pohon-pohon ya. Sedangkan padang rumput berikutnya yaitu padang rumput tundra adalah padang rumput yang hanya terdapat di daerah yang beriklim sangat dingin. Tumbuhan yang biasa hidup contohnya itu adalah lumut, rerumputan, dan tumbuhan kayu yang pendek ya. Nah, adapun fauna atau hewan yang biasa ditemui di ekosistem padang rumput ada gajah, ada rusa, ada kuda liar, ada zebra, dan ada berbagai macam jenis serangga ya, dan masih banyak fauna lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, begitu juga dengan flora atau tumbuhan yang biasa ditemui pada ekosistem padang rumput ini ya. Namanya juga ekosistem padang rumput. Berarti ada floranya itu yang utama adalah adanya berbagai macam jenis rumput ya. Terus ada lagi pohon akasia ya, dan masih banyak tumbuhan lainnya yang terdapat di ekosistem padang rumput, hanya saja tidak sebanyak jenisnya dengan ekosistem hutan ya. Hutan jauh lebih banyak, lebih beraneka ragam ya teman-teman ya. Dia ada tapi tidak banyak jenisnya, terbatas ya. Nah, kita kan memiliki ekosistem dengan keanekaragaman hewan ataupun tumbuhan di dalamnya yang sangat indah, yang menjaga keseimbangan kehidupan kita ya sebagai makhluk hidupnya. Oleh karena itu kita harus melestarikan ekosistem yang ada ya.
Nah, adapun upaya melestarikan ekosistem hutan dan padang rumput yaitu tidak sembarang menebang pohon dan memburu hewan yang ada ya. Nah, yang kedua itu adalah tidak membuang limbah atau sampah sembarangan. Yang ketiga, melakukan penanaman dan penghijauan kembali atau yang biasa disebut reboisasi ya teman-teman. Nah, kalau kita sembarangan menebang pohon, memburu hewan yang ada nanti, apalagi membuang limbah sampah sembarangan, terus kita nggak tanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang, yang terjadi itu lama-lama kan pohonnya habis, hutannya jadi gundul. Nah, itu berbahaya, bisa terjadi banjir, longsor, dan masih banyak kerugian lainnya ya teman-teman ya. Dan yang paling terasa itu adalah kita suplai oksigennya itu berkurang ya, apalagi kalau memburu hewan secara liar. Yang ada kita tidak bisa menemukan hewan-hewan itu lagi di masa yang akan datang ya, di kemudian hari ya. Terus kalau ada limbah atau sampah otomatis menjadi sumber penyakit ya, karena kotor ya. Nah, adapun beberapa hal yang dapat merusak ekosistem hutan dan padang rumput ya, yaitu yang pertama, penebangan pohon secara liar, yang kedua, pembakaran hutan, yang ketiga, perburuan hewan secara liar, yang keempat, perubahan iklim, dan yang kelima, pengembalaan hewan secara berlebihan ya. Nah, penjelasannya sama seperti yang tadi ya. Kalau dibiarkan pohonnya jadi gundul karena kebanyakan ditebang secara liar, terus dibakar, otomatis menghasilkan udara yang kotor. Yang ada kita sendiri yang rugi karena bisa banjir, bisa longsor tadi ya. Terus kita kekurangan udara bersih, malah terkontaminasi dengan polusi udara ya, akibat dari asap pembakaran hutan tersebut ya. Termasuk perubahan iklim ya, kalau terlalu panas atau terlalu hujan, apalagi panas yang lebih terasa ya, biasanya pepohonan itu akan mengering, tumbuhan itu akan mengering dan mudah terbakar ya. Itu mempengaruhi ya perusakan ekosistem ya. Nah, begitu juga dengan pengembalaan hewan, itu biasanya terjadi di ekosistem padang rumput ya. Kalau terlalu banyak hewan gembalanya seperti sapi, kambing, domba dan lain-lain. Nah, rumput itu juga butuh waktu untuk tumbuh. Kalau terlalu banyak hewan yang digembala di sana dan terlalu sering, lama-lama rumputnya juga habis dan itu bisa mengganggu kelangsungan hidup pada ekosistem padang rumput ya. Nah, terus adapun fungsi atau manfaat adanya ekosistem hutan dan padang rumput ya. Yang pertama, hutan bisa menghasilkan oksigen sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, hutan merupakan tempat tinggal dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, hutan bisa mencegah terjadinya banjir dan longsor. Yang keempat, sebagai tempat sarana rekreasi, wisata alam, penelitian, dan pendidikan. Yang kelima, sebagai tempat yang menyediakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Yang keenam, membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketujuh, membantu mengatasi polusi udara. Yang kedelapan, sebagai tempat berlangsungnya daur ulang sampah organik ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Alangkah ruginya kalau kita tidak menjaga keseimbangan ekosistem ini, apalagi termasuk ekosistem alami ya. Artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kemahakuasaannya. Nah, teman-teman pastikan kita sama-sama menjaga ekosistem yang ada dengan tidak merusak ya, dengan tadi hal-hal yang sudah Ibu sampaikan ya, karena banyak sekali manfaatnya ya. Nah, oke, Ibu harap sampai sini teman-teman mulai memahami materi yang sudah Ibu berikan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat recalling. Kita bantu pendamping atau orang tuanya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Nah, teman-teman seperti biasa pesan Ibu, pastikan teman-teman jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, rajin mencuci tangan, pastikan di rumah saja, tidak kemana-mana.
Jika teman-teman ingin keluar pun pastikan menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer. Dan pastikan teman-teman untuk berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah virus corona ini dan tidak ada lagi wabah-wabah virus penyakit lainnya, agar kita dapat hidup dengan nyaman, hidup dengan normal, dapat beraktivitas kembali, teman-teman bisa sekolah lagi, ketemu lagi dengan sesama teman-teman, ketemu lagi dengan bapak dan ibu guru ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.